Gimana jadinya kalau bumi yang kita tinggal ini bukanlah datar ataupun bulat, melainkan berongga? Meski dalam penelitian umum ada yang mengatakan bila bumi itu bulat dan padat, namun ada sekelompok orang yang percaya dengan pemahaman mereka tentang bentuk bumi yang sesungguhnya, yaitu teori Hollow Earth atau bumi kopong dan peradabannya yang berada di dalamnya. Hollow Earth adalah sebutan bagi teori yang menyebutkan bahwa bumi yang kita tinggali ini memiliki bentuk berongga. Menurut teori konspirasi terkait bumi kopong ini, diduga terdapat sebuah kerajaan yang ditempati oleh makhluk mitologi dan manusia yang sangat sempurna. Kerajaan tersebut bernama Agartha. Agartha adalah sebuah peradaban yang berada jauh di dalam perut bumi. Dalam kepercayaan Hindu, kota ini juga dikenal dengan nama Agartha, Agarthi, atau Agartha, yang dikaitkan dengan Shambhala, sebuah kerajaan kuno yang merupakan tempat kelahiran dari seorang Wisnu yang akan datang di akhir zaman. Sebagian orang percaya bahwa kota Agartha dihuni oleh ratusan ribu, bahkan jutaan penduduk. Konon katanya peradaban bangsa Agartha ini jauh lebih maju dibanding peradaban di muka bumi. Para penghuninya digambarkan memiliki wujud fisik yang sama seperti manusia pada umumnya, tetapi penampilannya sangat sempurna dan memiliki ilmu yang tinggi. Dari segi lingkungannya, kekayaan bangsa ini sangat melimpah. Udaranya sejuk, nyaman, bersih, dan lingkungannya aman. Mereka sengaja mengunci diri agar mereka mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi. Mitos tentang Agartha ini pertama kali dicetus oleh seorang okultis asal Prancis bernama Alexander Saint lewat bukunya yang berjudul Mission the Inde in Europe. Ya, begitulah bacanya. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1886 itu disebutkan berbagai kesaksian yang memperkuat eksistensi bangsa Agartha. Bukti soal eksistensi Agartha juga dikonfirmasi oleh seorang penjelajah asal Polandia bernama Ferdinand Ossendowski lewat buku yang dirilis pada tahun 1922 berjudul Beasts, Men, and Gods. Dunia tersembunyi ini dapat diakses oleh semua umat manusia. Menurutnya, bangsa ini tinggal di dalam gua yang sangat jauh di dalam tanah, serta bisa berkomunikasi kepada masyarakat menggunakan telepati. Pada awalnya, bangsa Agartha ini adalah penguasa di permukaan bumi. Namun mereka disingkirkan ke dalam perut bumi pada akhir zaman Kali Yuga, tepatnya di tahun 3200 sebelum Masehi. Pendapat mitologi dan teori. Sejak zaman dahulu kala, kisah mengenai kehidupan di dalam inti bumi sering dianggap sebagai asal mula pemahaman alam akhirat oleh sejumlah mitologi dunia seperti Yunani, Nordik, Tibet, dan sebagainya. Menurut mitologi Yunani, ada sebuah gua atau terowongan rahasia yang konon katanya merupakan akses menuju peradaban di dalam bumi. Sementara dalam mitologi umat Hindu, mereka menamakan kehidupan di dalam permukaan bumi dengan nama Patala. Dalam kisah Ramayana, dunia alam bawah sempat disinggung di dalamnya. Diceritakan Dewa Rama dan Dewa Laksamana pernah diceritakan bertempur melawan Raja Ahiravan, penguasa alam bawah dan saudara dari Rahwana. Para dewa itu berhasil kabur dari alam bawah berkat pertolongan Hanuman. Pada abad pertengahan, para leluhur bangsa Jerman mempercayai tentang eksistensi sebuah portal menuju peradaban di perut bumi yang terletak di antara pegunungan di wilayah kota Eisenach sampai Gotha. Sementara di Rusia ada sebuah legenda tentang bangsa Samoyed yang pernah berkunjung di sebuah kota di dalam gua yang letaknya di bawah permukaan bumi. Dalam buku Inferno, karya penyair legenda Italia yang bernama Dante Alighieri,
Bumi yang semulanya berbentuk padat berubah menjadi berlubang bersamaan dengan diusirnya Lucifer dari surga. Selain itu, peristiwa terusirnya Lucifer juga menjadi penyebab dari munculnya sejumlah pegunungan di muka bumi. Pada tahun 1692, di mana teori bumi kopong atau Hollow Earth pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Halley. Ia menyebut kalau bumi yang kita tinggali ini memiliki dua buah cangkang yang terbentuk konsentris tebal 800 km dan satu bagian inti yang kita kenal sebagai inti bumi. Teori Edmund ini menjadi alasan utama mengapa dalam pembacaan kompas putaran jarumnya berputar secara tidak wajar. Atmosfer pada setiap cangkang bumi ini juga menjadi sumber gas yang mengakibatkan munculnya aurora borealis. Dan karena atmosfer ini pula, setiap cangkang di bawah permukaan bumi mampu ditinggali oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah yang menjadi dasar teori tentang eksistensi peradaban di perut bumi. Berbeda dengan Edmund, matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler mempunyai pendapatnya sendiri. Menurutnya, bumi yang kita tinggali ini hanya memiliki sebuah cangkang di bawah permukaannya saja. Leonhard berpendapat kalau penerangannya berasal langsung dari inti bumi. Dengan jarak 1000 km dari cangkang ke inti bumi, masyarakat penghuni wilayah cangkang tersebut dapat memenuhi kebutuhan penerangan mereka. Pada tahun 1781, seorang penjelajah asal Prancis bernama Leclerc Milford melakukan ekspedisi bersama ratusan anggota suku Muskogee untuk menjelajahi wilayah gua di sepanjang Sungai Merah, Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menelusuri jejak peninggalan leluhur suku Muskogee yang dipercaya sebagai salah satu warga dari peradaban di dalam perut bumi. Saat di dalam gua, Milford memprediksi kalau luas gua tersebut mampu menampung 15.000 sampai 20.000 kepala keluarga. Dengan temuan itu, Milford juga mengkonfirmasi kebenaran soal eksistensi warga penghuni perut bumi. Pada tahun 1818, John Cleves Summers Jr. memiliki pemahamannya tersendiri terkait teori Hollow Earth. Menurutnya, bumi memiliki cangkang sebesar 1.300 km. Kemudian luas jalan masuk menuju ke bagian perut bumi sebesar 2.300 km. Jalan ini saling menghubungkan antara kutub utara dan selatan. Masing-masing kutub ini ada 4 buah cangkang yang melindungi jalan masuk ke dalam perut bumi tersebut. Dalam beberapa novel yang dirilis pada abad ke-20, Agartha menjadi sarang dari beberapa makhluk kriptik. Sementara dalam beberapa karya jurnalistik, Agartha dikaitkan sebagai sarang alien ataupun UFO. Jadi, apakah bumi sebenarnya berongga? Apakah ada makhluk humanoid atau alien dari dalam bumi? Apakah mereka memiliki peradaban? Ataukah mereka makhluk primitif dan barbar? So, what do you think? Yo, terima kasih buat kalian yang udah nonton. By the way, it's my first video. Mungkin ada banyak error dari banyak elemen, so jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar buat channel ini lebih berkembang lagi. Dan terakhir, fun fact, kalau menurut aku sendiri, top 1 misteri dunia yang belum terpecahkan adalah pertanyaan Ibu Ya Sophia.